Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Purwakarta mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Memperhatikan perkembangan terkait penyebaran virus COVID-19 dan mempertimbangkan himbauan dari berbagai pihak. MPH PGI, MSGKP, Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan memutuskan rantai potensi penyebaran virus COVID-19. Maka dengan rendah hati mentaati himbauan tersebut di atas untuk tetap beribadah minggu di rumah masing-masing sampai dengan 18 Juli 2021 sambil melihat perkembangan situasi yang terjadi. Tata kebaktian minggu dan warta dalam bentuk cetak maupun audio visual dikirimkan melalui informasi media sosial WhatsApp pengurus sektoral. Baiklah, saya akan membacakan pokok-pokok warta minggu tanggal 11 Juli 2021. Kebaktian tengah minggu atau KTM hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 akan dilaksanakan secara daring atau online melalui link Zoom GKP Purwakarta pukul 18.00. Link Zoom akan diinformasikan di grup media sosial WhatsApp pengurus sektor atau penatua di sektor atau pos kebaktian Jatiluhur. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak perempuan dari keluarga Bapak Yohanes Untara dan Ibu Pendeta Maria Afrina pada hari Kamis 8 Juli 2021 di Rumah Sakit Immanuel Bandung, diberi nama Darani Diah Andaru. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis Jemaat GKP Purwakarta pengurus dan Jemaat Pos Kebaktian Jatiluhur mengucapkan turut berbahagia dengan bertambahnya keluarga baru. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah dipanggil Bapa di sorga, Bapak Supardo Siswo Sumarto, ayahanda dari Joko Santoso pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 15.00 dan telah dimakamkan di Sukaharjo, Solo. Bapak Jujuren Tarigan pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 3.30 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 9 Juli 2021 pukul 10 di pemakaman GKP Purwakarta. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Purwakarta, pengurus dan Jemaat Pos Kebaktian Jatiluhur mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan mendapat ketabahan, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus. Cuti pendeta jemaat. Ibu Pendeta Maria Afrina SSI mengambil cuti melahirkan mulai Minggu 11 Juli 2021 sampai dengan Minggu 10 Oktober 2021. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Selama Ibu Pendeta mengambil cuti melahirkan, Majelis Jemaat telah menyampaikan permohonan pelayanan lebih intens kepada Bapak Pendeta Andri Suhana SSI, Pendeta Jemaat GKP Sadang. Mohon dukungan jemaat sekalian. Pelayanan sakramen baptis anak, baptis dewasa, dan sidi ditunda sampai situasi memungkinkan demi mencegah penyebaran virus sebagaimana anjuran pemerintah. Jemaat dimohon memaklumi dan tetap menjaga kesehatan. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021, GKP Purwakarta memakai tata kebaktian Minggu dan perjamuan kudus Hari Pengkabaran Injil GKP tahun 2021 dan dilayani oleh Pendeta Andri Suhana SSI dengan tema Saksi yang Setia. Kami Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Andri Suhana SSI. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia.
Saudara-saudara, marilah kita beribadah kepada Allah yang telah mengaruniakan bagi kita hidup bersekutu, melayani dan bersaksi di tanah Pasundan. Kami undang jemaat berdiri. Dan dengan penuh sukacita menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan namanya. Bersoraklah, hai alam semesta. Bersoraklah, hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah, hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah, hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian bergema. Bersoraklah, hai alam semesta, kau Rajaku. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, baik saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari gereja ataupun dari rumah, mari kita bersama-sama dasarkan kebaktian pada pagi ini dengan keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera besertamu. Kini dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan dalam kebaktian Minggu dan perjamuan kudus Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan saat ini dengan tema saksi yang setia, dan nats pembimbing dituliskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kristen geramuji, pengagungan ramah, serta nyanggakeun bakti ka Yesus Putrana. Gusti paparing deui ka anu percaya, sucian agung mulia. Anu barunga hate muga kasusah, kudu karungku sampe Jogedong Allah. Gusti mugi berkahan sifati sadaya, paparintah senangan tumikaan nyawa.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kini mari kita bersama-sama Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi menaikkan doa ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu jika di hari ini kami dapat kembali berhimpun bersama-sama untuk menaikkan bakti dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami yang telah mengawal kami sepanjang malam hingga kami telah tiba di pagi ini bersama-sama menaikkan bakti, sekalipun kami melakukannya dari tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Namun kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama kami. Tuhan, kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya rangkaian arak-arakan kami di hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya ya Tuhan, pimpinlah kami para pelayan Tuhan yang mempersiapkan rangkaian bakti ini dari rumah-Mu. Dan pimpinlah juga setiap orang yang kami kasihi, setiap anggota jemaat yang mengikuti bakti ini dari tempat mereka masing-masing, supaya kami semua dapat mempertautkan hati kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Kristus. Amin. Ibu Bapak, jemaat sekalian, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadirat Allah yang Maha Kasih dengan menaikkan litani pengakuan dosa demikian. Ya Tuhan, ketika kami melihat dan menilai diri, sungguh kami berdosa di hadapan-Mu. Kami belum hidup sebagai murid-murid-Mu yang setia dalam memenuhi panggilan kami untuk berkarya bagi kemuliaan-Mu. Kami datang mengaku bahwa kami seringkali dikalahkan oleh persoalan dan situasi sulit yang ada di hadapan kami. Kami pun lalai dalam menjaga kepercayaan-Mu untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ketika Tuhan melimpahi dengan berkat, kami terlena dalam kenyamanan diri dan enggan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kami menyadari bahwa kerelaan kami untuk melayani dan mewartakan Injil-Mu masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan diri yang membelenggu kami. Ya Tuhan, inilah pengakuan dan penyesalan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kesungguhan penyesalan kita juga akan kita wujudkan dengan menaikkan nyanyian penyesalan. Nun Gusti nu sifat murah. Nun Gusti nu sifat murah, mugi aya siraputer
sapa jangan Aga Gusti kasaira milapa duiti Aga Gusti kasaira milapa duiti Bapak Ibu yang berada di rumah ataupun yang berada di gereja, mari kita bersama-sama berdiri. Bagi setiap orang yang telah dengan tulus mengaku dosa, disertai tekad untuk membaharui hidup, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Allah, sebagaimana disaksikan Nabi Yesaya dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7, dan firman Tuhan berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Ya Allah, kasih-Mu besar, mari kita pujikan bersama. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, kita kembali akan memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Setelah itu akan disambut nanti Kidung Kabungahan nomor 61. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 dengan judul Doa Mohon Israel Dipulihkan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan
dan negeri kita akan memberi hasilnya, Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bapak Ibu sidang jemaat, silahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, khususnya Bapak Ibu yang berada di rumah, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka kesaksian penginjil Markus dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Kesaksian penginjil Markus dalam Markus pasal 6 ayat 14 hingga 29. Jika Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang berada di rumah maupun di gereja sudah siap, maka biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kini kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengarkan beritanya. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Bersama-sama kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu, ya Bapa. Oleh karena itu, ya Bapa, kami memohon, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang hendak kami baca dan kami dengar, serta hendak kami renungkan bersama-sama, sungguh-sungguh dapat tertanam dengan baik, sehingga kemudian terpelihara dan berkembang dengan subur, lalu kemudian menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan kami. Karenanya kami memohon kepadamu, ya Tuhan, jadikanlah hati dan diri kami sebagai ladang yang subur bagi tempat terpeliharanya benih-benih kebenaran firman-Mu itu. Pakailah juga hamba-Mu, ya Tuhan, untuk menyampaikan berita kebenarannya kepada kami. Biarlah Engkau menutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga setiap tutur kata yang disampaikannya mencerminkan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakini sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kesaksian penginjil Markus dalam Markus pasal 6 ayat 14 hingga 29 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah. Demikian selengkapnya kesaksian firman Tuhan disampaikan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Sabda Allah berkata, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan,
Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar bersama saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita semua pasti pernah menjumpai seseorang melakukan kesalahan. Ketika Bapak Ibu berjumpa dengan seseorang yang melakukan kesalahan, maka apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudari lakukan? Jika yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang biasa-biasa saja,
tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak punya kehormatan, atau mungkin sama seperti kita. Apakah Bapak Ibu akan menegurnya? Apakah Bapak Ibu akan menasehatinya? Mungkin saja ada di antara Bapak Ibu yang berkata, "Ya Pak Pendeta, saya akan menegur dan menasehatinya. Karena dia sama seperti saya." Tapi sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, jika orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang terpandang dan terhormat di tengah-tengah masyarakat, bahkan bisa jadi dia adalah orang yang punya kekuatan di tengah-tengah masyarakat, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara juga akan menegur dan menasehatinya? Mungkin ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya pikir-pikir dulu Pak Pendeta. Jangan sampai saya negur, saya langsung dimutasi. Kalau Bapak Ibu adalah seorang pegawai negeri, pegawai pemerintahan, karena negur atasan lalu kemudian Bapak Ibu dimutasi. Kalau mutasinya satu kota masih nggak apa-apa. Tapi mutasinya pindah langsung ke luar Jawa, Bapak Ibu mungkin akan pikir dua kali. Karena itu saya akan pikir-pikir Pak Pendeta. Atau mungkin juga ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara langsung berkata, "Enggak Pak Pendeta, saya nggak akan tegur, saya nggak akan nasihati. Daripada ada apa-apa dengan saya, lebih baik saya diam saja. Yang penting saya aman." Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam kenyataan kehidupan yang kita jalani, kadang hal itu menjadi bagian yang tidak dapat kita hindari. Ada kalanya kita dengan begitu mudah menegur seseorang, menasehati seseorang ketika orang itu melakukan kesalahan. Bahkan mungkin saking kita leluasanya menegur dan menasehati, kata-kata nasihat kita mungkin panjangnya sudah bukan 1-2 meter lagi, tapi ratusan meter. Sehingga orang itu sudah bosan mendengarnya. Tapi ada kalanya di sisi tertentu, karena orang yang melakukan kesalahan itu punya kedudukan, punya jabatan, dan kita tahu ada resiko di balik. Ketika kita menegur, ketika kita menasehati, kita memilih diam. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hidup ini selalu punya resiko. Diam punya resiko, tidak diam juga punya resiko. Diam kita akan dibilang orang itu mah nggak punya keberanian. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas kesalahan itu dilihat di depan matanya, tapi dia nggak punya keberanian untuk menegurnya. Diam tetap beresiko. Memberikan teguran juga tetap beresiko. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, jika dua-duanya itu punya resiko, jika dua-duanya itu punya konsekuensi yang akan dan bisa saja menjadi bagian yang harus dipikul, apa yang akan dilakukan oleh kita Bapak Ibu saudara-saudara? Tidak mungkin kita tidak melakukan sesuatu. Harus ada sebuah aksi, harus ada sesuatu yang dilakukan oleh kita. Hanya seberapa besar keberanian kita untuk menerima dan menanggung resiko itu Bapak Ibu saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar dari seorang Yohanes Pembaptis yang hadir mengawali kedatangan Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi hadirnya Sang Mesias. Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, persiapan yang dia lakukan untuk hadirnya Sang Mesias itu juga berlanjut dalam rangka penyampaian pengajaran-pengajaran berikutnya. Penginjil Markus memberikan kesaksian bahwa ada saat di mana Yohanes Pembaptis, ketika dia menyampaikan pengajaran, harus berhadapan dengan seorang pemimpin. Dalam hal ini adalah
Herodes. Ia tahu bahwa Herodes melakukan kesalahan ketika Herodes mengambil istri dari saudaranya sendiri. Yohanes Pembaptis tidak mau tinggal diam dengan kesalahan itu. Yohanes Pembaptis tidak mau menutup mata terhadap kesalahan itu. Sekalipun ia tahu bahwa Herodes itu adalah orang besar, punya kekuasaan, punya kehormatan, bahkan dihormati oleh rakyat dan oleh bangsa-bangsa lain. Tapi Herodes tetap ditegurnya. Herodes tetap dinasehatinya. Bahkan teguran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas dan tegas disampaikan di ayat yang ke-18, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudara menyakitkan buat Herodes. Ketika apa yang dilakukannya itu dikatakan dan disampaikan dengan tegas oleh Yohanes Pembaptis bahwa perbuatan itu tidak halal. Artinya itu tidak benar. Itu tidak baik untuk dilakukan sekalipun dia seorang pemimpin. Sekalipun dia seorang yang punya kehormatan dan nama besar. Tapi ketika itu dilakukan maka dia telah melanggar apa yang menjadi tatanan kehidupan pada waktu itu. Dan Yohanes Pembaptis berani menegur dengan mengatakan bahwa itu tidak halal. Konsekuensinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis harus dipenjara. Yohanes Pembaptis harus terbatas ruang geraknya. Ia tidak lagi punya keleluasaan untuk melayani, untuk memberitakan kabar baik. Ketika buah dari nasihat yang disampaikannya kepada Herodes itu mendatangkan penjara bagi dia, menghadirkan jeruji besi baginya. Ia tidak punya keleluasaan. Dan akhirnya dia harus menjalani hidup dan hari-hari kehidupannya dari balik jeruji besi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kita? Ketika kita sadar bahwa kehidupan kita pun dihadirkan oleh Allah dan diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini juga dalam rangka menyampaikan kabar baik, menyampaikan pengajaran, menyampaikan nasihat, menyampaikan teguran. Adakah keberanian ada pada kita untuk menanggung segala resikonya? Ketika Allah mengutus kita bukan di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang baik, tapi Allah mengutus kita di tengah-tengah kumpulan orang-orang yang melakukan banyak pelanggaran dan kesalahan. Akankah kita menyampaikan nasihat dan teguran kepada mereka? Atau justru kita akan mendiamkannya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, apapun tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka saya mau mengajak dan mengingatkan kita sekalian, itu pasti akan ada resikonya. Itu pasti harus ada konsekuensinya. Bisa jadi konsekuensi dan resikonya itu adalah baik, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera buat kita, atau bisa jadi sebaliknya. Konsekuensi di balik nasihat dan teguran yang kita sampaikan bisa jadi bukan hal-hal yang menyenangkan dan memberikan damai sejahtera. Perhatikan saja di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Ketika seorang bawahan di tempat kerja menegur atasannya, maka bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dia akan kehilangan kesempatan untuk naik jabatan atau naik pangkat. Ketika seorang tenaga medis memilih menjalani profesi sebagai seorang tenaga medis, mungkin awalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara tenang-tenang, santai-santai dan damai-damai saja. Tapi perhatikan 2 tahun belakangan ini, ketika seorang tenaga medis dan mereka memilih profesi itu, Bapak Ibu saudara-saudara,
Mereka harus berhadapan langsung dengan orang-orang yang terpapar. Bahkan tidak jarang mereka sendiri yang terpapar. Tidak jarang juga oleh karena komunikasi yang intens dengan kehidupan dunia kesehatan membuat mereka harus menjaga jarak dengan keluarganya. Bisa jadi seorang perawat tidak jumpa ayah ibunya untuk 2 tahun terakhir ini. Karena mereka mendapatkan penugasan di rumah sakit khusus penanganan COVID-19. Konsekuensi yang harus diterima. Belum lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pilihan mereka untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai seorang tenaga medis. Bukan hanya mereka siap terpapar, tapi juga mereka siap mengorbankan hidup dan nyawa mereka untuk orang lain. Hemat saya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, begitu pula dengan kita selaku orang percaya. Sekalipun Bapak Ibu dan saya bukan tenaga medis, bukan orang-orang yang turut berperan menolong sesama dalam konteks memberikan damai dan sukacita di ruang pelayanan kesehatan. Tapi sebagai seorang warga gereja, kita ingat bahwa ada tanggung jawab kita untuk bersekutu. Ada tanggung jawab kita untuk bersaksi. Ada panggilan kita untuk melayani. Ketika saya dan Bapak Ibu diutus untuk melayani di tengah-tengah kehidupan ini, kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ruang pelayanan kita bukan ruang yang 100% itu memberikan suasana yang damai dan tentram buat kita. Tapi bisa jadi adalah radang pelayanan dan ruang pelayanan kita itu adalah ladang dan ruang pelayanan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Yang tidak jarang tantangan pergumulan itu memperhadapkan kita pada risiko yang harus kita pikul dan kita tanggung. Adakah kesediaan kita untuk tetap menjadi saksi yang setia seperti Yohanes Pembaptis? Sekalipun dia harus berhadapan dengan penjara, bahkan dengan kematian, adakah juga kita mau mewujudkan semua peran dan panggilan kita dengan tekun, dengan sabar, dengan setia, sekalipun resikonya kadang tak main-main. Resikonya kadang Bapak Ibu dan saudara-saudara tak terbayangkan oleh kita. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Apapun resiko hidup kita sebagai seorang saksi dari karya dan pekerjaan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, maka kesetiaan adalah harga yang harus kita bayar untuk menjadi saksi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kesetiaan adalah harga yang tak lagi bisa ditawar. Ketika kita memilih untuk melayani dan percaya kepada Tuhan, maka segala resiko, enak atau tidak enak, baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, adalah bagian yang harus kita hadapi. Adalah konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Maka kesetiaan seperti Yohanes sebagai seorang saksi menjadi penting untuk terus kita wujudkan. Hari ini kita bukan hanya belajar dari Yohanes untuk menjadi saksi dari karya Allah dengan tetap setia, sekalipun ada banyak resikonya. Tapi hari ini, dalam rangka meneguhkan panggilan kita untuk menjadi saksi yang setia, Allah juga mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk turut merasakan campur tangan Allah yang akan menguatkan dan menopang kita dalam rangka mewujudkan panggilan kita menjadi saksi yang setia. Undangan Tuhan dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus hari ini mau meneguhkan keyakinan kita, mau meneguhkan panggilan hidup kita sebagai orang percaya bahwa Allah setia adanya. Sekalipun ada banyak resiko yang harus kita tanggung dalam rangka menyaksikan karya dan pekerjaan Allah di tengah perjalanan hidup ini,
percaya dan yakinlah bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Yakinilah bahwa Allah akan selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Karya kasih-Nya di kayu salib menjadi bukti Ia yang selalu meneguhkan. Menjadi bukti bahwa Ia akan selalu menopang kita untuk dapat menjadi saksi-saksinya yang setia di tengah perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, yang telah mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam karya pelayanan Allah melalui karya pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari ini, maka ingatlah, kita diundang bukan sekedar untuk makan roti dan minum anggur, tapi Bapak, Ibu, dan saya diundang oleh Allah untuk mengizinkan Allah berkarya dan bekerja bersama-sama dengan kita. Agar dengan Allah diizinkan berkarya dan bekerja bersama-sama dengan kita, maka saya dan Bapak, Ibu, saudara sekalian akan dikuatkan dalam mewujudkan peran dan panggilan di tengah kehidupan ini. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dunia tempat Allah mengutus kita untuk mewujudkan peran dan panggilan kita menjadi saksi yang setia, bukan dunia tanpa halangan dan rintangan, tapi dunia tempat Allah mengutus kita, dan tempat kita diutus Allah untuk menyampaikan karya kasih-Nya adalah dunia dengan segala resiko yang ada di dalamnya. Namun setialah dan tetaplah menjadi saksi Allah yang senantiasa hidup berkenan kepadanya, karena kita percaya setiap jerih lelah kita yang diwujudkan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesetiaan, tidak akan pernah sia-sia. Karenanya sambutlah undangan Allah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam pelayanan perjamuan kudus pada hari ini, karena Allah mau meneguhkan dan menopang kita untuk terus menjadi saksi yang setia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang berada di gereja maupun yang berada di rumah, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama akan menyatakan ikrar pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Dan karena itu, dengan penuh hikmat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, kini bersama-sama kita akan masuk dalam tata cara pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah tita perjamuan kudus yang disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami. Kuduskan dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gereja-Mu seluruhnya, dari segala ujung-ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama naikkan doa perendahan hati kita. Mari berdoa. Tidaklah kami layak menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir kepada kami, Tuhan.
Tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak kutolak. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur yang melambangkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus bagi karya keselamatan kita. Segala sesuatunya telah tersedia. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam karya pelayanan perjamuan kudus ini. Saya mengundang Bapak Ibu Penatua untuk menempati tempat yang disediakan. Silakan. Bapak Ibu yang berada di rumah dan mengikuti pelayanan perjamuan kudus ini dari rumah, silakan untuk mempersiapkan segala sarana yang telah dipersiapkan oleh majelis jemaat. Bapak Ibu yang berada di rumah maupun yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan bagi keselamatan kita. Ambillah, ambillah. Bapak Ibu yang mengikuti pelayanan perjamuan kudus dari rumah, silahkan membuka kemasan roti yang telah dipersiapkan oleh penatua. Bapak Ibu Penatua silahkan mengambil tempat yang sudah disediakan. Ambillah. 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 Jika Bapak Ibu saudara sekalian sudah siap, mari kita bersama-sama mengingat dan meyakini bahwa roti yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita. Mari kita senantiasa mengingat dan meyakini bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Bapak Ibu Penatua silahkan dibuka maskernya. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang berada di rumah, kini makanlah.
cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi keselamatan kita. Ambillah, ambillah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang berada di rumah, silahkan untuk membuka kemasan anggur yang telah dipersiapkan oleh majelis jemaat. Bapak Ibu penatua silahkan mengambil tempat yang disediakan. Ambillah. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang mengikuti pelayanan perjamuan kudus ini dari rumah, silahkan untuk membuka kemasan anggurnya. Marilah kita senantiasa mengingat dan meyakini bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Bapak Ibu penatua silahkan dibuka maskernya. Kini Bapak Ibu saudara-saudara, minumlah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah atas perkenan-Mu. Kami kembali dapat merayakan karya pembebasan-Mu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan kami menerima roti dan anggur perjamuan, kami diperlengkapi dan dimampukan untuk melanjutkan karya pemberitaan Injil di tengah-tengah ladang pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi Gereja Kristen Pasundan. Terpujilah Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu penatua silahkan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu penatua silakan kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi,
Kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengarkanlah kata-kata nasihat berikut ini. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang di rumah maupun yang mengikuti ibadah ini dari gereja, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan kita dengan mengingat kata Alkitab, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan. Yang diambil dari Mazmur 54 ayat ke-8. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku aturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa, diingatkan lagi dan dihimbau apabila Bapak Ibu Saudara hendak mempersembahkan persembahan yang sudah dikumpulkan, bisa dikumpulkan ke gereja pada hari Minggu esok, maupun bisa dikumpulkan pada pengurus sektor masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari kami, anak-anak-Mu yang terus belajar untuk setia dalam bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur ini berkat bagi sesama melalui pelayanan kasih dengan ketekunan dan ketulusan sebagai murid-murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita kembali berdoa untuk menaikkan syafaat kita yang nanti kita bersama-sama akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami naikkan kepadamu
ketika saat ini kami diingatkan kembali melalui kebenaran sabda-Mu, bahwa sesungguhnya sebagai saksi yang diutus dan dipanggil Tuhan untuk menyaksikan karya dan perbuatan-perbuatan Kristus yang nyata dan kami alami kepada sesama. Kami diingatkan bahwa ada resiko yang harus kami terima. Ada konsekuensi logis yang tidak dapat kami hindarkan. Namun demikian Engkau mengajak kami untuk belajar dari Yohanes Pembaptis. Ia yang telah Engkau utus mendahului Kristus Sang Mesias dalam rangka menyampaikan kabar sukacita dan damai sejahtera kepada sesama. Maka ia pun juga harus mengalami berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan sebagai bagian dari konsekuensi panggilan hidupnya. Namun Yohanes tetap setia. Yohanes tetap tidak tergoyahkan iman dan panggilannya untuk menjadi saksi-Mu. Ajar kami belajar dari Yohanes Pembaptis ya Tuhan. Kepada siapapun Tuhan mengutus kami, kepada siapapun Tuhan memanggil kami untuk menyaksikan karya dan perbuatan Tuhan, maka kami diingatkan bahwa dunia tempat kami diutus dan dipanggil itu adalah dunia yang tidak selamanya mendatangkan rasa aman dan damai. Ajar kami setia untuk menjadi saksi-saksi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kami yakin bahwa ketika kami menjadi saksi yang setia, apapun resiko dan konsekuensi yang harus kami pikul kelak di balik peran dan panggilan kami sebagai saksi itu, kami percaya bahwa kami tak sendirian. Ada Engkau yang akan menopang, ada Engkau yang akan menguatkan, dan kami percaya bahwa kekuatan itu juga telah kami peroleh melalui karya pengorbanan-Mu di atas salib, yang hari ini bersama-sama kami peringati melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus. Maka kiranya pelayanan perjamuan kudus itu semakin meneguhkan pilihan dan panggilan hidup kami, bahwa berkarya di ladang Tuhan itu tidak akan pernah merugi, sekalipun ada resiko-resiko besar yang harus kami pikul. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan yang akan terus mendampingi dan menguatkan kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, namun mereka tengah berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Bapak Catur Jatmiko, kami berdoa bagi Bapak Juhari, kami berdoa bagi Bapak Hari Efrata Sujono, kami berdoa bagi Ibu Anita Agustin, saudari kami Krista Siburian, Ibu Yuyun Yudaria, saudari kami Priscilia Mahdalena Putri, Ibu Cucu Siti Mariam, saudari Hilsi Febrianti atau saudari Cici. Tuhan, kami berdoa juga bagi Bapak Iman Wijaya, Bapak Trisada Purajaya Simatupang, Ibu Suswati Boru Sembiring, Bapak Peter Timurason, Bapak Richard Niko Pasaribu. Kami berdoa juga bagi Bapak Hendro Triwono, Bapak Jack Mangamba, Bapak Dwi Sekti Nurwijayanto, Pendeta Maria Aprina, Ibu Risha Sarigantini, Saudari Sabarina Nalsalita, Saudari Kasia Monika, Ibu Matelda Kainama, dan juga saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, berkatilah mereka semua.
apapun penyakit yang dialami dan dideritanya, baik itu penyakit yang bersifat umum ataupun oleh karena paparan virus corona. Kami percaya, kami yakin tangan Tuhan akan bekerja, mengangkat setiap derita yang dialami oleh saudara-saudara kami tepat pada waktunya. Oleh karena itu, ajar kami mengimani campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami berseru dan memohon kepadamu, berkatilah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Darwin Tumanggor, Bapak Markus Sutiono. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yesu Prapto, Bapak Elianto Minda, Saudari Erna Agustin Kalalo, Bapak Agustinus Leonar Timorason, dan Ibu Ida Holida Timorason. Berkatilah keluarga-keluarga yang kami kasihi Tuhan, supaya kehidupan yang mereka jalani senantiasa dituntun dan diberkati Tuhan. Termasuk juga orang tua kami yang lanjut usia, mereka yang memasuki usia emas kehidupan mereka. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Tuhan sertai Ibu Setiawati Daud, Ibu Marta Lasso, Ibu Sri Widayati, Bapak Karel Nelwan, Ibu Ati Setiawati Kasimu, Ibu Nelly Suripati, Bapak Karman Suganda, Bapak W. Moses Weno, Ibu Titi Gunarti, Bapak Mirsam, Bapak Agus Setiawan Daud, Bapak Mamuaya, Ibu Suwarsem, serta Ibu Tin Rustini Nainggolan. Sertai orang tua kami di usia-usia indahnya Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada orang tua kami. Pun juga untuk mereka yang bersukacita karena pertambahan usia, baik usia pribadi ataupun usia pernikahan. Sertailah mereka Tuhan dan berkatilah mereka dimanapun mereka menjalani kehidupan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyertai kehidupan mereka. Termasuk juga kami bersyukur untuk kehadiran anggota keluarga baru di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba-Mu, Pendeta Maria Aprina dan Bapak Yohanes Untara. Tuhan berkatilah Darani Dia Andaru. Biarlah ia boleh menjadi sukacita bagi Pak Untoro dan Ibu Maria dalam kehidupan yang dijalani sebagai hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan Gereja Kristen Pasundan. Duka cita yang dirasakan oleh Bapak Joko Santoso, duka cita yang dirasakan oleh Ibu Suswati Boru Sembiring dan anak kami Sabarina, kami bawa mereka semua kepadamu Bapa. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka Bapa, dimanapun mereka menjalani kehidupan. Ketika mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, kiranya Tuhan yang menopang saudara-saudari kami ini untuk tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan menerangi perjalanannya. Keluarga besar Sembiring dan juga Tarigan yang berduka cita, berikanlah kekuatan penghiburan kepada mereka untuk juga saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan berkati pelayanan para hamba-Mu di tempat ini, para penatua dengan keluarganya, anggota komisi pengawas perbendaharaan jemaat, panitia serta para fungsionaris gereja lainnya. Berkatilah pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya pelayanan mereka boleh mereka jalankan dengan hati dan penuh ketulusan, sehingga pada akhirnya pelayanan mereka menyenangkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Upaya-upaya baik dan intensif yang dilakukan para pemimpin bangsa kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seiring sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka biarlah itu pada akhirnya juga berjalan efektif dan efisien, sehingga angka penurunan penyebaran COVID-19 menjadi bagian yang terus nyata dalam kehidupan kami.
Berkati para tenaga kesehatan yang terus berjuang menolong saudara-saudara kami yang terpapar. Lindungi mereka Tuhan. Biarlah pengorbanan yang mereka telah lakukan Tuhan ganjar dengan damai dan sejahtera. Bapa di dalam surga, sesaat lagi kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami yang dari gereja akan kembali ke rumah. Pimpin dan sertai kami di jalan, supaya kami sampai dengan selamat. Kami yang di rumah akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Maka kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah juga kasih dan penyertaan Tuhan menguatkan dan memampukan kami untuk dapat terus melanjutkan aktivitas kami seturut kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, jauh dari kesempurnaan, sebab kami mengakui bahwa kami terbatas adanya. Namun oleh karena itulah kami mau menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, baik yang berada di rumah ataupun yang berada di gereja, saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan akhiri kebaktian pada saat ini dengan pujian. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan kekal. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Hibur dan tolonglah yang bergeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya. Muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Saudara-saudara, pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Percayalah bahwa Allah selalu menyertai-Mu. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebaktian minggu selesai, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dan saudaraku yang berada di rumah, kami menyampaikan selamat hari Minggu, selamat merayakan sukacita di dalam Kristus. Oleh karena pengorbanan dan karyanya di atas salib, kita dipulihkan dan kita dibaharui. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terima kasih.